Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Pramudiawan, NIM 22821-3009, jurusan Akuntansi Syariah, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kodifikasi Al-Quran pada mata kuliah studi Al-Quran. Sebelum membahas pada materi kodifikasi Al-Quran, kita harus mengetahui definisi kodifikasi itu. Menurut KBBI, kodifikasi itu adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab perundang-undangan, penggolongan hukum, dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku perundang-undang yang baku, dan catatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, misalnya seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan lain sebagainya. Lantas, apa yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran? Nah, menurut istilah, kodifikasi Al-Quran adalah proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai masa sekarang. Nah, kemudian sejarah singkat kodifikasi Al-Quran, yaitu pertama, pada era Nabi Muhammad SAW, yang satu penghafalan Al-Quran, dan yang kedua penulisan Al-Quran. Yang pertama itu penghafalan Al-Quran. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi langsung menghafalnya. Nabi adalah seorang penghafal Al-Quran terbaik karena satu, beliau sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, alasannya yaitu karena beliau dan juga para sahabat sudah terkenal sebagai orang-orang yang memiliki daya hafalan yang kuat. Nah, sahabat penghafal Al-Quran. Sahabat itu adalah orang-orang yang punya keinginan yang besar untuk dapat belajar Al-Quran bersama Nabi. Mereka sering mengikuti Nabi dalam berbagai kesempatan, sehingga tidak heran jika mereka sering menyaksikan langsung Nabi menerima Al-Quran dari malaikat Jibril, dan kemudian mereka ikut menghafalnya bersama Nabi. Nah, sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran yaitu ada Ibnu Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Zaid bin Sakan, Abu Darda, dan Zaid bin Sabit. Kemudian yang kedua, yaitu ada penulisan Al-Quran. Di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itulah, beliau menunjuk beberapa orang sahabat yang ahli menulis. Nah, setiap kali ayat turun, beliau memerintahkan untuk menuliskan ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayatnya. Nah, alat tulis yang digunakan itu pelepah kurma, lempengan batu, kulit kayu, potongan tulang, dan ataupun kulit hewan. Kemudian ada para sahabat penulis Al-Quran. Jadi, sebelum Nabi wafat, seluruh ayat Al-Quran itu sudah ditulis secara lengkap. Akan tetapi belum terkumpul dalam satu mushaf, yaitu atau terpisah-pisah dalam berbagai alat tulis. Nah, apa alasannya? Yaitu alasan Nabi tidak mengumpulkan dalam satu mushaf, yaitu dikarenakan yang pertama, ayat-ayat Al-Quran masih turun semasa beliau hidup. Dan yang kedua, sistematika ayat dan surat bukan berdasarkan kronologi turunnya. Nah, sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi itu ada Ali, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Beberapa orang sahabat yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran yaitu ada Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Kemudian yaitu ada pada masa Abu Bakar. Nah, yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal tersebut yaitu karena adanya usulan dari Umar bin Khattab karena 70 sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yakni perang melawan orang-orang murtad. Nah, jika hal itu dibiarkan,
maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang bersama para sahabat yang gugur tersebut. Akhirnya Abu Bakar tersebut bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah amanah yang sangat mulia dan juga karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Kemudian ada panitia pengumpul Al-Quran. Nah, sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengumpul Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Kenapa? Alasannya Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid yaitu karena beliau adalah orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, beliau juga pernah menjadi juru tulis Nabi dan dia adalah sahabat yang terakhir mentadaruskan Al-Quran di hadapan Nabi secara lengkap 30 juz sebelum Nabi wafat. Nah, cara yang digunakan Zaid dalam pengumpulan Al-Quran yaitu adalah melalui dua hal, yaitu hafalan dan tulisan dari para sahabat penghafal dan penulis Al-Quran. Al-Quran hasil pengumpulan itu yang nantinya kemudian disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar dan Hafzah. Kemudian ada pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini merupakan masa pemeliharaan Al-Quran. Maksudnya adalah penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa naskah. Alasan yang mendorong Utsman bin Affan melakukan itu adalah munculnya perbedaan cara membaca ayat Al-Quran di kalangan umat Islam. Setelah Islam berkembang secara luas sehingga membawa pada perselisihan. Kemudian, sahabat yang mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk melakukan penulisan Al-Quran adalah Hudzaifah bin Yaman. Setelah beliau melihat perselisihan di kalangan umat Islam ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan dengan Irak. Kemudian ada sahabat yang ditunjuk menjadi penulis Al-Quran. Nah, orang yang ditunjuk oleh Utsman untuk melakukan tugas tersebut yaitu ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh tim penulis adalah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Nantinya hasil kerja tim penulis ini kemudian digandakan menjadi 5 salinan yang masing-masing dikirim ke wilayah Islam supaya umat Islam punya satu kitab suci yang sama yang bisa dijadikan sandaran dalam membaca. Salinan inilah yang disebut dengan Rasam al-Utsmani. Kemudian yang terakhir itu ada pencetakan Al-Quran. Nah, pemberian tanda huruf dan syakal atau harokat, yaitu pemberian tanda pada huruf-huruf Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 66 sampai 68 Hijriah, Khalifah kelima Umayyah. Orang yang diberi tugas untuk melakukan itu adalah Abu Aswad Ad-Duali. Nah, sejak masa Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah sampai masa Turki Utsmani tahun 1123 Hijriah, Al-Quran ditulis dan diperbanyak secara manual. Baik, sekian penjelasan dari saya. Sekurang